Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Program Studi Guru Kelas MI tahun 2025. Perkenalkan, saya Dwi Istriani SPD, mahasiswa Program Studi Guru Kelas MI tahap 4 tahun 2025. Di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 2509113621. Pada hari ini Selasa tanggal 20 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Al-Hidayah Kota Madiun, kelas 5 dengan materi sistem pencernaan manusia. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, nampaknya semuanya semangat ya, penuh semangat karena masih pagi. Mumpung masih pagi, udaranya masih segar. Coba semuanya anak-anak berdiri dulu semuanya. Ambil napas dari hidung, keluarkan dari mulut. Ambil napas dari hidung, keluarkan dari mulut. Bagaimana? Apakah ada yang bermasalah dalam bernafas? Alhamdulillah. Lega ya? Tidak ada yang kesulitan bernafas. Artinya, kalau tidak bermasalah dalam bernafas, tubuh kalian sehat. Kalau sudah sehat, kita harus alhamdulillah, karena semuanya sudah hadir di sini dengan keadaan sehat walafiat, menuju sekolah, semangat untuk menimba ilmu, belajar khususnya mata pelajaran hari ini. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kesehatan itu adalah anugerah atau amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali di luar sana ada teman-temanmu yang belum berkesempatan untuk hadir di sekolah karena sakit ya. Jadi harus bersyukur. Jadi sebelum untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Tolong untuk ketua kelas dipimpin doanya ya. Untuk ketua kelas silahkan memimpin doa. Persiapkan doa, duduk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa qulubi walidayya wa hamdulillah rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, selanjutnya silahkan disiapkan alat tulisnya, buku bahan belajarnya. Ya, silahkan. Dan itu coba silahkan dicek.
sekitarnya, tempat duduk, di bawah kursi, mungkin di dalam meja, masih ada sampah atau barang-barang yang tidak bermanfaat. Silakan kalau ada sampah dibuang ke tempat sampah. Baik, terima kasih Nadine. Ya, terima kasih Mbak Wahidah. Terima kasih Najwa. Yang lain sudah bersih? Sudah, alhamdulillah. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Baik, terima kasih. Jadi kenapa harus bersih dulu? Karena kita mau belajar hari ini. Karena semua benda yang ada di sekitar kalian, di depan kalian itu mengandung energi. Ya, kalau di atas meja ada sampah, ada mainan, ada kaos kaki misalnya, bau ya, apakah bisa fokus belajarnya? Tidak fokus ya, nggak konsen, apalagi ada mainan. Tidak ada mainan ya. Jadi di atas bangku tidak boleh ada mainan, tidak ada boleh sampah. Hanya ada buku pelajaran, khususnya pelajaran IPAS. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah, berarti tidak perlu absen satu-satu ya, sudah masuk semua. Baik, tadi sudah sehat, penuh semangat, penuh rasa syukur. Artinya kalian datang di sini dengan penuh semangat untuk menimba ilmu. Itu adalah tujuan kalian sebagai generasi muda, sebagai pelajar. Itu adalah tugasnya berjuang untuk bangsa Indonesia, untuk semangat belajar dengan sungguh-sungguh. Betul. Jadi untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa dan negara, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, Nana, silakan berdiri. Indonesia berbangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita lanjutkan ya. Nah, sudah tahu belum apa sih yang mau kita pelajari hari ini? Penasaran? Penasaran? Putri punya video di sini. Silakan kalian cermati. Ya, lagi apa anak? Makan. Terlihat enak sekali ya, makanya siapa yang pengen tadi sudah sarapan? Sudah, alhamdulillah, sarapan itu penting. Terus yang dimakan apa? Apa lagi? Sayur, nasi. Berarti makanannya itu termasuk makanan bergizi nggak kira-kira? Bergizi ya, betul. Terus coba dilihat tadi cara makannya betul apa enggak, kira-kira cepet biasa gimana? Cepet. Kalau makannya cepet itu baik nggak untuk pencernaan? Wah, kenapa? Iya, kenapa? Mengganggu proses pencernaan manusia. Ada jawaban yang lain? Sakit perut. Ada lagi yang lain? Ya, jadi cara kita makan itu juga berpengaruh terhadap kesehatan pencernaan. Dan di dalam Islam, menurut Islam, cara makan itu juga ada adab-adabnya. Jadi kaitannya dengan ilmiah, maka dikaitkan dengan ilmiah, ilmu pengetahuan. Kalau makan cepet-cepet itu tidak tidak boleh tergesa-gesa. Ada faktor lagi selain makan cepet-cepet itu tidak boleh. Apalagi yang tidak diperbolehkan dalam Islam? Makan sambil berdiri. Betul, makan sambil berdiri. Terus apa lagi?
makan sambil bicara. Hebat. Dikasih apa, anak-anak? Pinter. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak yang pertama adalah mengidentifikasi. Kalian mengidentifikasi dengan memahami apa saja organ-organ sistem pencernaan manusia serta fungsinya. Yang kedua, menjelaskan alur proses pencernaan mulai dari mana kalau makan? Mulut sampai ke anus, berarti sampai anus. Baik. Ada apa lagi? Nanti ada lanjutannya. Terus yang ketiga, kalian nanti menghasilkan atau membuat karya dari topik hari ini, pembelajaran hari ini. Ya, dari pembelajaran IPAS di sistem pencernaan. Nanti kalian membuat suatu karya edukasi yang menarik dan kreatif melalui sebuah poster yang pembelajaran sebelumnya sudah Bu Dwi suruh bawa ya. Alat-alatnya sudah dibawa semua? Oh ya, baik, sudah. Pembuatan proyek ya, melalui proyek membuat poster nanti dilakukan secara berkelompok. Nanti Bu Dwi bagi kelompoknya. Ya, sebelum kita masuk ke materi kan pretest atau soal pengetahuan awal sejauh mana apa yang sudah kira-kira kalian tahu tentang pencernaan. Masih semangat? Baik. Kalau biar lebih semangat lagi, masih ingat tepuk panca cinta? Baik, coba kita tepuk panca cinta dulu. Berdiri. Biar lebih semangat lagi, kita tepuk panca cinta ya. Tepuk panca cinta. Yang pertama cinta Allah dan Rasulnya, ilmu cinta alam dan lingkungan, cinta diri dan sesama, cinta tanah air kita, panca cinta jiwa madrasah. Dan soalnya ya, soalnya ada 4, 2 pilihan ganda, 2 esai. Silahkan dikerjakan mandiri, tidak perlu membuka buku, kerjakan semampunya dan kerjakan dalam waktu 5 menit. Setelah 5 menit atau barangkali sudah selesai terlebih dahulu, silakan boleh dikumpulkan. Maaf. Ada yang belum kurang soalnya? Ya. Sebelah sana sudah semua? Baik. Silahkan dikerjakan. Apakah sulit soalnya? Berarti sudah belajar ya tadi malam. Sudah ada yang belajar berarti kau tidak selesai. Sudah selesai boleh kita. Terima kasih dikumpulkan. Ya Nazril, Papa satu-satu. Baik, satu-satu. Baik, pinter-pinter. Baik. Kita lanjutkan, anak. Jadi, permasalahannya di sini anak-anak ya. Tadi kalian kan sudah melihat ya. Cara makan tadi kurang baik, kurang tepat, kurang betul. Nah, berarti gimana? Kalau kurang baik berarti pengaruhnya kepada sistem kesehatan pencernaan. Nah, bagaimana caranya supaya memperbaiki kesalahan tersebut? Bagaimana caranya menjaga kesehatan pencernaan? Nah, jadi permasalahannya anak-anak di sini, bagaimana cara kalian mengedukasi atau memberi pemahaman kepada orang lain tentang sistem pencernaan itu sendiri dan cara bagaimana menjaga sistem pencernaan. Ya,
Jadi permasalahan ini nanti silahkan kalian diskusikan, selesaikan dengan cara berkelompok dengan membuat proyek atau poster. Berikan edukasi melalui poster, buatlah nanti tulisan atau sebuah informasi mengenai sistem pencernaan dan cara mengatasi atau tips-tips untuk menjaga kesehatan pencernaan, begitu supaya lebih mudah untuk berdiskusi kelompok nantinya. Ingat ya, ibu kelompokkan. Silakan nanti anak-anak bergabung bersama kelompok masing-masing. Ada 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok A, ada Mahira, Wahidah, Naila, Abid dengan Hafafa. Silakan kelompok A di bagian meja 1. Sementara yang lain berdiri dulu ya. Baik, yang meja 1 berdiri dulu sementara. Kemudian kelompok B. Kelompok B ada Naila, Ila, Nadine, Rizky, dan Nazril. Silakan kelompok B di meja 2. Sudah situ mas. Kelompok C ada Adel, ada Zulfia, ada Najwa, Abiasa, dan Rahmatan. Kelompok C di meja 3 sebelah sini. Ya silakan duduk. Jadi nanti kalian diskusi kelompoknya seperti ini posisinya. Nah kita lanjutkan sekarang ke materi. Topiknya apa anak-anak hari ini? Sistem pencernaan. Baik, proses pencernaan manusia dan nutrisi ya. Apa itu pencernaan? Pencernaan adalah proses mengubah makanan menjadi zat-zat yang lebih kecil sehingga digunakan oleh tubuh, bisa digunakan oleh tubuh. Tadi kan makan ya, makan harus dikunyah terlebih dahulu supaya menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Proses ini terjadi pada saluran pencernaan ya, yang terdiri dari beberapa organ-organ yang bekerja, yang membantu pekerjaan makanan dari mulut sampai ke anus atau lubang pengeluaran, dibantu oleh organ-organ yang lainnya beserta zat-zat yang ada di dalamnya ya. Apa saja organnya? Organ-organ pencernaan apa saja? Mulut, ada yang tahu lagi? Kerongkongan, terus lambung, susuk halus, anus, luar biasa. Kita lihat apakah betul. Nah, ini dia. Pertama ada mulut. Perhatikan, pertama mulut. Habis dari mulut kemana? Jadi saya tekankan, ada yang sering ada kesalahan di sini. Apa bedanya kerongkongan sama tenggorokan? Ada yang tahu? Jangan sampai salah. Biasanya banyak yang keliru. Disuruh menjelaskan proses alur pencernaan. Disebutkannya tenggorokan, bukan kerongkongan. Ya, kalau kerongkongan itu proses jalannya pencernaan. Ingat ya. Tapi kalau tenggorokan itu proses jalannya pernafasan. Betul. Memang jalan awalnya sama, tapi ujungnya berbeda. Kalau tenggorokan masuknya ke paru-paru, kalau kerongkongan masuknya ke lambung dan usus. Baik, berikutnya. Nah, sekarang prosesnya dimulai dari apa tadi? Mulut. Di mulut ada apa sih? Gigi, Terus lidah. air liur, Betul. Ternyata di mulut itu juga ada organ-organ yang membantu lainnya. Lanjut, habis dari mulut dicerna. Pencernaan di mulut itu terjadi secara, siapa yang bisa jawab? Mekanik atau kimiawi? Tunggu, nanti ada video satu lagi supaya kalian bisa menjawab pertanyaan itu.
Ya, kita lanjut dulu proses pencernaan di kerongkongan. Itu setelah dikunyah, makanan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan terjadi yang namanya gerakan meremas-remas makanan sehingga menuju ke lambung yang disebut dengan peristaltik. Baik, proses pencernaan selanjutnya dari lambung masuk ke mata. Ada berapa usus? 2. Usus apa? Betul, usus halus dulu ya. Setelah dari lambung, kimosi utama, usus halus adalah Menyerap nutrisi. menyerap nutrisi, sari-sari makanan yang penting untuk tubuh kita, yang selanjutnya akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Paham? Ya. Sisa makanan yang tidak diperlukan lagi akan dibentuk menjadi feses dan disimpan di rektum. Apa feses? Tahu ya? Enggak tahu? Ada yang tahu feses? Kotoran. Betul. Feses itu nanti akan masuk ke rektum. Apa rektum? Nah, yang mana rektum? Yang ini atau yang bawah? Atas. Yang atas. Kalau yang lubang pengeluaran itu disebut anus. Sebelum anus itu ada kantong, yaitu rektum. Dan sisa makanan itu diendapkan dulu di rektum. Ya, itu dengan otot-otot yang menstimulasi siap untuk dikeluarkan melalui telur, kacang-kacangan, ya. Terus apa lagi? Kacang-kacangan contohnya apa? Kacang-kacang hijau, Kacang tanah. kacang tanah, kacang merah, kacang almond, ya. Vitamin dan mineral. Nah, vitamin ini biasanya ada pada buah dan sayur. Buah-buahan juga ada banyak. Hari ini makan sayur apa? Siapa yang hari ini makan sayur? Bagus, sayur itu penting. Sayur apa? Wortel. Bayam. Jadi kesimpulannya, proses pencernaan itu mengubah makanan menjadi zat yang bisa digunakan oleh tubuh. Setiap organ dalam sistem pencernaan memiliki fungsi dan peranan yang penting dalam memecah dan menyerap makanan. Tubuh kita juga perlu nutrisi yang seimbang, tidak hanya makan sayur tapi tidak minum, ya. Baik, sekarang lihat video untuk memperjelas materi yang saya sampaikan. Baik, silahkan disimak baik-baik kan. Atau ketika mulai bentuknya atau bentuknya ada, itu artinya sistem pencernaan sudah bekerja. Bahkan ini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama. Nah, ini tambahan materi ya. Untuk memotorkan sebuah ini kemudian akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran makanan yang menghubungkan tubuh yang mengandung asam Nah, ini tadi zat apa yang ada di lambung? asam klorida berfungsi untuk mengendapkan protein susu atau kasein dan sampai di otak. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus bebas dari, usus kosong, dan usus Nah, ada 3 ya. usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyusunkan sisa-sisa pencernaan dari usus halus menjadi feses dengan Jadi menjaga sistem pencernaan tidak hanya dengan makan nutrisi yang bergizi, tetapi juga perlu memperhatikan faktor yang lain dari kebersihannya, ya, kebersihan, menjaga organ olahraga. Nah, dari materi yang dijelaskan tadi melalui video sudah lebih jelas. Baik, kalau begitu kita lanjutkan setelah materinya sudah dijelaskan, sudah selesai, kita langsung ke kegiatan belajar berikutnya secara berkelompok. Baik,
saya bagikan untuk tugas lembar kerja kelompok, dan nanti ada dua ya anaknya. Yang pertama lembar mandiri, tugas mandiri, silahkan dikerjakan mandiri. Boleh buka buku, sumber bukumu dibuka, dengan melihat tadi penjelasan. Boleh, silahkan dikerjakan sendiri-sendiri yang tugas mandiri saya bagikan ya. Yang kedua nanti ada kelompok. Yang tugas mandiri silahkan dikerjakan lebih dahulu. Jika sudah selesai boleh langsung dikumpulkan, lalu lanjut untuk mengerjakan tugas kelompok. Tugas kelompok ya. Kelompok B sudah dapat ini? Belum. Sekaligus saya sampaikan, untuk pekerjaan kelompok, silahkan nanti membuat poster dengan semenarik mungkin, sekreatif mungkin, sesuai langkah kerja yang sudah saya berikan di kertas lembar LKPD kelompok. Sudah Mas Nazril? Baik, boleh dikumpulkan satu-satu ya, boleh dikumpulkan. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing, lalu bekerja berkelompok, diskusikan tugasnya, kemudian bagi tugas masing-masing. Siapa yang menggunting, siapa yang menulis, siapa yang mengelem, ya. Lalu kemudian nanti siapkan perwakilan masing-masing setiap kelompok satu anak untuk presentasi hasil karya posternya, dipresentasikan di depan kelas ya. Tugas menempel. Oh, sudah di-print dari rumah ya? Oh ya Bu. Kata-katanya, judulnya sudah selesai ya Bu? Oh iya. Sudah di-print dari rumah. Oh, kipasnya berterbangan. Sebentar, saya matikan dulu. Masih terbangan. Saya ya sambil Bu nilai ya. Sehatnya punya makanan dengan baik. Saya demo paling ya temannya yang masih kurang kerjaan boleh dibantu ya, dibantu. Kelompok A sudah hampir selesai ya? Iya. Oh ini nomornya salah ya anak-anak ya? Oh ini nanas. Oh iya ini salah ketik ya? Iya harusnya nomor 5 ya ini. Gak apa-apa nanti dikasih sepedol aja. Kenapa digeletek lagi? Mirip ibu gak apa-apa. Sekreatif kayak dalam masak ini muncul pentingnya ditutup kan ya enggak mungkin. Kalau gini kan kurang bagus ya, ininya gantung. Nah ini ya bagus itu, betul. Kilo jadi kilo. Sudah selesai semua? Ya, alhamdulillah. Silakan untuk perwakilan masing-masing kelompok disiapkan. Kelompok yang sudah siap, maju tapi Ananda Cirubu ya. Silakan maju. Untuk presentasikan hasil kelompoknya. Yang lain silakan duduk dulu yang baik. Nah, perhatikan temannya untuk presentasi. Nah, silahkan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Hasil poster dari kelompok saya, kelompok C, dan di mana saya akan mempresentasikan sistem pencernaan manusia. Manusia makan dimulai dari mulut, masuk dalam kerongkongan, yang akhirnya masuk ke lambung. Setelah makanan dicerna di lambung, makanan diteruskan dalam usus halus. Setelah diserap sari-sarinya oleh usus halus, makanan masuk ke dalam usus besar dan akhirnya keluar dari anus. Nah, tips untuk menjaga kesehatan manusia, kita harus makan makanan bergizi, punya makanan dengan baik, dan minum air putih 8 kali sehari. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali. Ada yang mau menanggapi dengan karyanya teman kalian? Judulnya sistem pencernaan manusia adalah perjalanan makanan di tubuh kita. Sudah dijelaskan pula di sini, disebutkan ada organ-organnya. Di sini isinya sudah ada fungsinya untuk mengedukasi, mengajak, menjaga pencernaan biar sehat. Makan makanan yang bergizi, punya kelompok C ya. Yang kedua, makan punya makanan dengan baik, betul, ditambah dengan minum air putih. Ya, bagus ya, sudah lengkap. Ya, boleh kembali ke tempat duduknya kelompok yang lain. Silakan maju yang sudah siap. Silakan, Mbak Mahira. Iya. Tips sehat yang pertama, punya makanan dengan baik. Yang kedua, rajin berolahraga. Dan yang ketiga, cuci tangan sebelum makan. Ada tips sehat lainnya ternyata di sini anak-anak dari kelompok beda dari kelompok yang tadi. Yang pertama, rajin berolahraga, ternyata memperhatikan kebersihan dengan cara cuci tangan sebelum makan. Bagus, iya. Tetapi di sini ada kekurangannya. Tapi ini sudah bagus, ada prosesnya, mekanisme. Lalu ada tipsnya. Di sini belum tertuliskan organ-organnya, nanti ditambahkan. Baik, terima kasih untuk kelompok. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan perwakilan kelompok. Ada tips untuk menjaga pencernaan tetap sehat. Iya. Yang pertama, makan makanan bergizi. Yang kedua, minum air 8 gelas sehari. Yang ketiga, rajin berolahraga. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok B. Ada tanggapan? Mungkin tidak sama ya. Ini hampir sama. Ini sama dengan kelompok C. Tipsnya ada makanan bergizi. Ada apa? Ada yang beda, Mbak? Ini minum air 8 gelas sehari. Di sini air putih saja, tetapi informasi di sini yang kelompok B bagus sekali diperjelas. Minum air 8 gelas sehari, bagus. Terus rajin berolahraga. Tepuk tangan. Ini sudah luar biasa. Silahkan kembali ke tempatnya, Mbak. Masing-masing kelompok punya poin-poin informasi yang berbeda, hampir sama tapi berbeda. Secara keseluruhan sudah bagus ya, walaupun ada beberapa yang masih kurang. Oke, baik, terima kasih anak-anak, sudah bagus sekali pengerjaan kelompoknya dalam bekerja sama, berdiskusi. Mari kita dikasih apa? Dikasih wah, bagus sekali. Jadi secara kelompok diskusi, bekerja sama. Selain itu poin-poinnya masuk semua. Jadi silakan maju ke depan untuk kelompok C.
Ya, yang terbaik ada nomor 1 di kelompok C. Tepuk tangan, maju ke depan. Ya, nanti didokumentasikan sama Bu Guru ya. Silakan maju ke depan kelompok C. Yang kedua ada di kelompok B. Ya, silakan maju ke depan. Yang ketiga di kelompok A. Tepuk tangan. Jadi, apa yang kalian pelajari hari ini? Sistem pencernaan ya, betul. Sudah paham? Nah, bagian apa yang paling menarik menurut kalian belajar hari ini? Lambung, iya, kenapa di lambung, Mas? Karena makanan dicerna dengan enzim dan asam. Oh ya, luar biasa ya. Kerjanya paling berat di lambung ya, paling banyak di lambung. Terus ada lagi yang paling menarik kelompok A, mulut. Iya, di mulut. Karena mulut makan. Iya, enak ya. Nah, ada yang lain yang paling menarik di bagian apa? Pelajaran hari ini. Tidak apa-apa. Kenapa di bagian anus? Mudah untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan. Apa betul anus? Kita kalau tidak punya anus bagaimana? Ya, berarti ada suatu kelainan. Ya, jadi kita harus bersyukur deh. Ya, kita anak-anak kita harus bersyukur. Tanpa anus kita tidak bisa membuang sisa metabolisme kita. Ya, ada mungkin di belahan bumi di dunia ini orang-orang yang mempunyai kelainan sejak lahir. Kalian punya fungsi tubuh yang sempurna, baik, maka harus dijaga kesehatannya dengan baik. Bagus, nggak apa-apa lah. Ada lagi yang menarik? Ada lagi yang menarik? Tidak, sudah cukup. Baik. Terus bagaimana cara menjaga kesehatan sistem pencernaan manusia tadi? Yang pertama, makan makanan bergizi, rajin berolahraga, mengunyah makan dengan baik, cuci tangan sebelum makan, punya makanan dengan baik, lalu minum 8 gelas sehari, lalu ada banyak poin penting yang kalian dapat ya hari ini. Pintar, baik, terima kasih. Dikasih apa? Dikasih hasil karyanya silahkan ditempelkan di depan. Silahkan bisa ditempel di depan. Sini. Masih ada ruang kosong. Gimana? Ini kan oh ya. Hanya urusan dulu. Baik. Ya, silahkan duduk kembali ke tempat duduknya. Jadi kita belajar hari ini sistem pencernaan manusia itu tidak hanya untuk dipelajari, ya, tetapi untuk dipertanggungjawabkan kepada siapa? Diri sendiri. Yang punya pencernaan siapa? Kita. Maka yang bertanggung jawab untuk lebih peduli untuk kesehatan kita, ya diri kita sendiri. Jadi, bagaimana wujud cinta kita terhadap tubuh kita setelah belajar hari ini? Menjaga kesehatan. Bersyukur. Selesai tidak selesai, kalau waktunya habis nanti semuanya wajib dikumpulkan ya. Baik. Yang terakhir untuk pengayaan, ya, sebagai pengayaan ada tugas 5 dikerjakan di rumah. Yang pertama tugasnya apa? Silahkan membuat jadwal, ya, jadwal makan teratur. Yang kedua, tentukan makanan bergizi 4 sehat 5 sempurna yang baik untuk kesehatan dalam 1 hari. Ya. Terus yang ketiga, cari
Informasi nutrisi dari makanan kemasan yang sering kamu makan. Makanan kemasan itu apa? Makanan instan. Jadi pesan Bu Dwi hari ini, tubuh yang sehat adalah amanah. Mari kita jaga dengan penuh cinta. Terima kasih. Sekian anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang diberikan Bu Dwi hari ini bisa diterima dengan baik, bisa bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa dengan doa penutup kafaratul majelis abadah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.